Halo, salam jumpa para pendidik inovatif dimanapun Ibu Bapak berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba berkenalan dengan menu ataupun juga fitur-fitur yang ada di Mila Lab Creator. Bapak sekalian, jika diperhatikan pada bagian tampilan atas ini terdapat beberapa menu-menu yang bisa kita optimalkan dalam membuat scene ya, atau membuat satu project. Untuk bagian scene di sini akan ada tampilan scene kosong untuk menampilkan scene kosong seperti ini. Kemudian ada scene template baru. Scene template baru ini berisi tentang scene-scene yang ada dan di directory-nya atau di library-nya Mila Lab. Bapak sekalian bisa gunakan satu persatu untuk kemudian di ATM, meneliti, tiru, dan juga dimodifikasi. Berikutnya akan ada simpan, Ctrl S, jadi ini untuk menyimpan project kita, tidak hilang. Kemudian ada scene saya. Untuk scene saya ini adalah scene ataupun project-project yang pernah Ibu Bapak buat di Mila Lab Creator. Scene yang pernah saya buat ya. Berikutnya di bawahnya akan ada kirim scene. Nah, kirim scene ini salah satu kelebihan dari Mila Lab Creator Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita ingin menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, maka Ibu Bapak sekalian bisa melakukan pembuatan scene secara kolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Tinggal masukkan saja email yang akan dituju milik rekan Ibu Bapak sekalian, kemudian dikirim, maka teman-teman atau siapapun alamat emailnya yang ditulis di sini nantinya bisa juga membuat project yang sedang Ibu Bapak buat. Itu kemudian disempurnakan dan direview kembali. Berikutnya ada kelas saya. Ini adalah kelas room, kelas-kelas yang Ibu Bapak pernah buat, maka akan muncul di sini daftar-daftar kelas yang pernah Ibu Bapak buat. Jika ini saya klik salah satunya, maka fitur yang lainnya baru bisa aktif. Kita bisa ubah kelas, tampilkan kode kelas, aktifkan daftar murid, dan juga bos kelas. Pada kesempatan tutorial yang lainnya atau yang akan datang, nanti akan kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana membuat kelas. Dan di bagian bawah adalah keluar. Ini untuk keluar dari scene yang sedang kita buat. Di sampingnya Ibu Bapak sekalian, ini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan undo maupun redo, Ctrl Z, Ctrl Y, gitu ya. Ini standar, duplikat, Ctrl D, jadi objek kalau ingin kita buat ganda, kita tidak perlu repot-repot mencarinya lagi, tinggal Ctrl D saja, maka objeknya akan dengan secara otomatis tergandakan. Menghapus dengan cukup klik delete, standar ya. Nah, ini untuk atur posisi bisa menggunakan kunci W, atur rotasi kunci E, dan juga atur skala kunci R. Nanti kita akan praktekkan pada saat membuat project ya. Untuk tampilannya Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian bisa melihat tentang control bar, ada apa saja di situ. Kemudian kalau seandainya control bar ini ada di sini untuk memindahkan, merotasi, dan juga memperbesar, bisa undo dan juga redo ya. Kemudian kita ada di tampilan ya. Kalau seandainya control bar kita klik, maka dengan serta-merta akan hilang ya. Seperti itu. Di panel kiri kita klik I hilang, kita I lagi, I muncul. Panel kanan kita klik O, sampingnya kanan hilang, kanan muncul. Bisa hilangkan dulu biar terlihat luas ya. Ini pandangan dari atas, kita bisa melihat player kita dari atas. Kemudian pandangan dari bawah, kita bisa melihat player kita dari bawah ini ya. Kemudian pandangan kiri, pandangan kanan, tinggal dicoba-coba saja ya. Pandangan dari depan player kita seperti apa, pandangan belakang player juga seperti apa. Nah, berikutnya ada kunci G. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian
ingin melihat. Oke, Bapak sekalian ingin melihat lantai, ya ini sudah ada gridnya. Ini kotak-kotak ini adalah grid. Kalau Ibu Bapak klik G, maka lantainya dengan secara otomatis akan hilang. Kita klik G lagi, akan muncul. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui jarak, untuk mengetahui posisi suatu objek. Apakah objeknya nanti ketika kita lihat di viewernya itu terbang melayang-layang atau sudah tepat menapak satu lantai dan seterusnya. Jadi itu ya untuk tampilannya grid sudah. Sekarang kita ke pengajuan. Bagian pengajuan ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk seandainya Ibu Bapak sekalian ingin menambahkan aset 3D yang menunjang scene Ibu Bapak sekalian tapi belum ada di Milea Lab Creator. Nanti akan diarahkan pada satu link pengajuan dengan prasyarat dan juga batasan maksimal dari berapa besarannya, spesifikasi 3D-nya. Nanti akan ada muncul di situ semua ketika Ibu Bapak melakukan request, maka nanti oleh pihak Milea Lab akan diproses ya. Jika memang sesuai dengan ketentuan dari Milea Lab, maka objek Ibu Bapak sekalian akan secara otomatis bisa dimasukkan ke Milea Lab Creator Ibu Bapak sekalian dan bisa digunakan. Skybox, ada juga fungsi Skybox ini untuk menampilkan awan. Nanti kita akan perdalam lagi, dan juga ada BGM. BGM ini untuk instrumen pengiring daripada satu scene ya. Di bagian pengaturan Ibu Bapak sekalian bisa memilih bahasa. Pilihan bahasanya ada dua ya, hanya ada dua, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Untuk memudahkan cukup gunakan bahasa Indonesia saja, kemudian klik simpan. Di berikutnya ada tempat, nah ini penyimpanan scene Ibu Bapak sekalian. Ini pengingat kita. Biasanya kita suka terlalu asyik ketika melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi ini di fitur Milea Lab Creator ini ada fitur pengingat agar kita itu untuk melakukan penyimpanan scene yang sudah kita buat. Sehingga ketika nanti suatu saat ada loss jaringan ataupun mati lampu dan seterusnya, proyek kita tersimpan dengan baik, tidak harus membuat proyek dari awal. Ada pengingatnya, ada juga kapan disimpan secara otomatis. Saya buat default saja pengingatnya 10 menit dan juga menyimpannya 20 menit. Atau Ibu Bapak ingin merubah, ya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau terlalu cepat juga, terlalu sering, itu nantinya akan merepotkan ya. Akan terhenti sebentar untuk melakukan penyimpanan. Pengaturan sudah, penyimpanan scene sudah. Sekarang kita ke bantuan. Di bantuan ini ada daftar kendali Ibu Bapak sekalian ya, shortcut atau papan keyboard yang bisa kita manfaatkan ya, kunci-kunci apa saja. Pada kiri kanan tadi sudah ada, dulu sudah kita pelajarin. Nah, ketika tidak ada objek, kita bisa klik kiri ya. Pandangan bebas, pindah pandangan, bisa dicoba-coba ya. Disesuaikan, nanti lama-kelamaan saya yakin Ibu Bapak sekalian akan terbiasa ya bagaimana mode mengubah posisi W, E, dan R tadi sudah kita praktekkan ya. Melepaskan objek, dan kita escape saja objeknya biar tidak dalam keadaan aktif ya. Duplikasi kita juga sudah, dan seterusnya. Oke, di bantuan ada apa lagi? Ada tentang, berarti ini informasi tentang Milea Lab Creator ataupun juga tentang Milea Lab. Ibu Bapak akan diarahkan pada situs web dari Milea Lab untuk kemudian bisa dipelajarin. Bukunya juga ada FAQ, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, dan seterusnya. Oke, saya lanjutin. Coba scene Anda. Nah, ini adalah fitur untuk mereview scene kita ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Ya, letaknya, alurnya, kita bisa melakukan review menggunakan fitur ini. Coba scene Anda. Di bagian kanan itu ada nama saya, Solodin Alayubi. Di bawahnya ada detail akun, ini yang menggambarkan tentang akun Ibu Bapak sekalian seperti apa. Ini adalah akun saya.
Kemudian ada ganti institusi. Ini institusi, kebetulan saya hanya ada satu institusi. Institusi satunya lagi ada di email yang berbeda sehingga tidak bisa masuk ke sini. Untuk berikutnya adalah keluar akun, logout ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu tadi sedikit pengenalan tentang menu yang ada di MailerLab Creator. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya mempelajari tentang apa saja sih fitur-fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan pada MailerLab Creator. Tetap semangat dan jangan lupa, salam bahagia belajar.